Halo teman-teman, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tips agar barang yang kita bawa masuk ke Indonesia, khususnya kepada traveling atau yang bekerja di luar negeri sekarang, yang ingin balik ke Indonesia, balik cuti atau apa istilahnya, agar barang kita tidak dikenakan tax atau pajak, PPNB atau PPN. Maka nilai barang baru yang kita bawa masuk jangan melebihi 250 US dollar. Karena apa? Karena undang-undang di Indonesia atau sesuai dengan custom declaration per orang atau maksimal per orang adalah 250 US dollar. Jika melebihi 250 US dollar maka akan dikenakan pajak. Dan ini paling penting ya, barang yang memang tidak boleh dibawa masuk ke Indonesia, ini paling penting, obat-obatan terlarang, narkoba, senjata api, dan lain-lain. Dan lain-lain itu adalah barang yang sangat berbahaya, ya. Jika kita kedapatan atau dengan sengaja membawa barang masuk itu misalnya narkoba, maka kita akan diproses secara hukum ya atau dipidanakan ya. Tapi pesan saya jangan sekali-sekali membawa barang yang dilarang. Oke. Dan tips aman supaya barang yang kita bawa masuk tidak dikenakan cukai adalah seperti yang saya katakan yang pertama kali, jangan melebihi 250 US dollar ya. Atau melebihi batas wajar lah istilahnya ya. Misalnya kita membawa barang dari luar negeri, kita misal membeli oleh-oleh untuk keluarga atau teman, untuk saudara. Misal kita membeli baju baru atau celana baru atau dan lain-lain. Itu sebaiknya label atau teks harga yang tercantum di baju baru atau celana itu sebaiknya dibuang supaya tidak dikenakan pajak ya, masuk nanti waktu kita turun dari pesawat, kita tiba di bandara, diperiksa custom, tidak dikenakan biaya masuk. Sebetulnya simpel aja. Barang yang tidak dikenakan biaya masuk adalah barang yang kita pakai sehari-hari, misalnya baju atau celana, handphone, itu tidak mungkin dikenakan biaya masuk ya, karena tidak melebihi jumlah wajar. Yang saya maksud jumlah wajar adalah contohnya gini, kita biasa dari luar negeri, kita membeli oleh-oleh kan, membeli oleh-oleh ya, memang kadang kita membeli oleh-oleh banyak, misalnya 10 celana atau 15 baju. Itu kalau label atau teks harga itu dibuang, itu barang bisa dikategorikan atau bisa diistilahkan kita pakailah keperluan sehari-hari dan tidak akan dikenakan tax masuk atau biaya masuk ya di bandara nanti. Dan seterusnya, jangan membawa barang atau barang elektronik sesuai jumlah wajar yang ditentukan. Kita biasanya wajar membawa 2 handphone, 1 laptop, atau 1 kamera. Nanti kita balik dari luar negeri, kita ada uang, kita beli dan kita bawa 4 laptop, kita bawa 3 handphone, kita bawa 2 kamera, itu jelas melebihi jumlah wajar keseharian kita ya. Jadi di bandara nanti akan dikenakan tax ya atau pajak PPN. Dan sangat merugikan sekali bagi kita, tapi itu murni kesalahan kita ya. Dan seterusnya, ini contoh misal kita membeli sebuah jam tangan baru yang diartikan kita cekap melebihi 250 US dollar, masih ada labelnya, dan teman kita juga membeli jam baru melebihi 250 US dollar juga, tapi jam itu labelnya nggak ada dan jam itu dipakai, maka jam yang dipakai itu tidak akan dikenakan biaya masuk, dan jam yang masih ada label atau teks harga akan dikenakan biaya masuk atau pajak. Itu contoh ya, bisa dimengerti ya, disimpulkan sendiri. Jadi barang yang kita pakai sehari-hari atau yang ada di tubuh kita atau yang biasa kita pakai di koper dimanapun, itu tidak akan dikenakan tax atau biaya masuk. Oke, dan masih ada beberapa contoh lagi banyak soal biaya masuk ini. Sebetulnya sudah ditulis di undang-undang ya, dan semua itu tercantum di custom declaration.
sebetulnya. Waktu kita berada di dalam kabin pesawat, sebelum turun dari pesawat kita dikasih kertas kecil, itu namanya custom declaration. Kita disuruh isi apa yang kita bawa, nama, identitas diri kita, ada berapa orang, berapa kilo bagasi yang kita bawa. Sebaiknya diisi sesuai identitas diri kita dan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan ya. Karena apa? Karena nanti kalau sudah turun dari pesawat akan menjadi masalah kalau kita sembunyi-sembunyikan ya. Itulah tips dari saya, beberapa contoh. Sebetulnya masih ada beberapa contoh lagi, tapi ya sedikit dimengerti aja, karena kadang banyak teman-teman yang tidak tahu juga. Kadang dari luar negeri membawa terlalu banyak barang baru, karena untuk apa? Saya juga begitu, sebetulnya saya juga begitu, juga membawa barang banyak baru, tapi alhamdulillah tidak pernah kena cukai custom. Karena apa? Karena tahu apa yang seharusnya dan apa yang tidak, itu aja. Oh ya, dan bagi teman-teman yang biasa membawa atau biasa memakai iPhone 5 atau 6 yang beli baru, maksudnya sebaiknya kotaknya atau kotak handphone itu waktu kita beli baru, sebaiknya kita kalau balik ke Indonesia jangan dibawa ya, karena itu akan dikenakan tax atau biaya masuk di bandara nanti. Oke, itulah sekian tips dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, semoga dapat dimengerti, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.